Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial pembuatan soal menggunakan Google Form. Setelah kita masuk pada browser, kemudian kita klik tanda titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih Doc. Lalu kita akan diarahkan masuk ke Google Dokumen. Lalu kita klik tanda garis di pojok kiri atas. Kita pilih formulir. Nah, kita sudah masuk pada Google Form. Karena kita akan membuat soal yang baru, maka kita ambil form kosong atau tanda tambah seperti ini, kita klik. Nah, kita sudah masuk pada form kosong ini, nanti akan kita jadikan, kita akan membuat soal kita di sini. Nah, ini untuk judulnya kita bisa menulis soal ulangan harian mapel kultur jaringan. Kemudian di sini kita bisa memberikan deskripsi soalnya, hari, tanggal, kemudian waktu, dan seterusnya kita buat. Kemudian jika kita ingin menambahkan petunjuk soal, kita bisa tambah di sini. Ya, jadi kita klik tadi yang tanda TT ini di sebelah sini. Sini tadi kita klik tanda ini, kemudian nanti akan keluar ini seperti ini. Kita tuliskan misalnya petunjuk soal. Kita tuliskan petunjuk soalnya. Misalnya, berdoalah sebelum mengerjakan soal. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar, dan seterusnya. Kita bisa menuliskan petunjuk soal. Kemudian selanjutnya kita akan membuat soal. Kita akan mulai menuliskan soal. Nah, kalau kita sudah menyiapkan soal pada Word sebelumnya, MS Word sebelumnya, kita nanti bisa tinggal langsung copy paste ya. Misalnya seperti ini, saya sudah menyiapkan soal, maka tinggal copy paste. Nah, karena nanti soalnya akan kita acak, maka kita tidak perlu menggunakan nomor soal. Nomor soal kita hilangkan. Ini kita tinggal copy paste. Kemudian kita pindahkan ke sini. Soal. Kemudian untuk opsinya, ini juga tidak perlu ada pilihan tulisan ABCDE-nya, maka numbering-nya kita hilangkan. Kemudian ini kita copy, kemudian kita pindahkan pada opsi. Nah, ini demikian, ini sudah jadi untuk bentuk soal kita. Nah, soal ini nanti akan kita berikan skor dan kunci jawaban. Nah, untuk agar bisa menjadi skor dan kunci jawaban, maka kita atur dulu soal ini menjadi kuis. Jadikan kuis. Kemudian ini kita hilangkan. Jawaban yang benar juga agar siswa tidak usah melihat jawaban yang benar, siswa hanya boleh melihat nilai poin. Tapi kalau kita tidak menghendaki siswa tidak melihat nilai poin, maka ini kita centang. Tapi saya agar siswa bisa melihat nilai poin, ini kita centang, kita klik ya, kemudian simpan. Nah, selanjutnya di sini ada kunci jawaban.
Kunci jawaban ini di sini adalah skor yang setiap soal. Apakah soalnya nanti kita beri skor satu soal 1 misalnya, ataukah satu soal 5 skornya, atau satu soal 4, tergantung nanti pilihan kita. Nah, di sini karena saya buat ada 30 soal, setiap soal saya beri skor 1. Kemudian di sini saya masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang benar adalah ini. Nah, ini kunci jawabannya selesai. Kemudian soal ini misalnya wajib diisi oleh siswa, maka ini kita klik seperti ini. Tapi kalau soal ini tidak wajib diisi oleh siswa, artinya siswa tidak menjawab juga tidak apa-apa, ini perlu kita klik. Kemudian di sini adalah kita ingin agar setiap soal ini acak, ya. Kita klik ada acak. Ini demikian nih kita sudah jadi membuat satu soal. Untuk buat soal selanjutnya kita nanti tinggal tanda tambah. Maka kita tinggal melakukan hal yang sama tadi seperti soal yang pertama untuk soal-soal kita selanjutnya. Sekarang saya ingin memberikan contoh seandainya soal yang kita buat itu ada gambarnya, misalnya seperti ini. Nah, soal ini ada gambarnya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama sama tadi, ini kita hapuskan dulu nomornya, kemudian kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, untuk gambar nanti akan kita letakkan di sini. Hanya gambar ini kalau dari Word itu harus kita rubah dulu dia menjadi bentuknya PNG. Ya, ini gambar ini masih gambar bukan dalam bentuk PNG. Maka untuk ini kita copy gambar ini, kemudian di sini kita cari yang paint. Kemudian kita paste. Nah, ini tadi yang kita gambar copy tadi ya. Yang kita copy tadi, paste, kemudian kita save as, ya, filenya kita save as, filenya kita save as, file, save as, kita pilih yang PNG. Nah, kemudian kita simpan di mana, ya, kita simpan di mana. Misalnya ini file ini kita simpan di sini, panitia ini, kemudian kita simpan gambar LAF tadi. Save. Nah, demikian ini kita tutup. Maka kita kembali lagi ke Google Form-nya kita tadi. Kita akan memberikan gambar. Klik tanda gambar. Kemudian cari. Tadi gambar kita letakkan pada letaknya tadi ada di panitia Gasal tadi lah. Nah, ini dia. Nah, gambarnya ada di sini. Ya. Ini kita bisa ngatur apakah mau kita letakkan di tengah atau gimana. Ini kemudian kita untuk selanjutnya hal yang sama, kita tinggal menyiapkan opsi jawabannya. Sama tadi kita hapus dulu untuk ABC-nya, lantas kita copy, kita masukkan ke opsi jawaban, paste. Nah, demikian seterusnya, ya. Oh iya, Bapak Ibu, ada yang terlupa tadi di sini. Ini baru identitas siswa belum kita masukkan. Nah, kita bisa masukkan. Kita klik di sini.
untuk memasukkan di bawah ini sebelum kita mengerjakan soal. Di sini adalah identitas siswa belum kita masukkan, yaitu nama. Ini wajib diisi oleh siswa. Kemudian kelas. Kebetulan kalau Bapak Ibu mengajar pada kelasnya yang paralel, jadi ada beberapa kelas, maka kita pilih kotak centang. Misalnya di sini kelas 10 ATPH. Kemudian kelas 10 PPT misalnya, ya. Kemudian ini siswa wajib mengisi kelas. Kemudian satu lagi, untuk bisa sebagai kunci siswa masuk ke dalam soal ini adalah token. Kita akan membuat token. Token sini tulisan angka ini kita ganti dengan teks. Nah, di sini kita menuliskan token. Ya, token ini adalah kunci untuk masuk atau password, tentu dengan tulisan yang singkat, yang mudah diingat, dan kita sendiri jangan sampai lupa dengan token yang kita buat. Ya, misalnya di sini saya buat tokennya adalah full jar. Nah, di sini kita bisa menuliskan jika siswa salah dalam menuliskan token, akan muncul tulisan apa. Misalnya token tidak valid misalnya. Ini juga wajib diisi. Demikian. Kemudian di sini agar ada pemisah antara sebelum masuk ke soal, maka ini kita beri tanda tambahkan bagian. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah bagian dari soal yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Di bagian ini misalnya bisa kita tuliskan silahkan mulai mengerjakan soal. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah untuk pembuatan soal selanjutnya caranya adalah sama. Nah, kemudian kita ingin menambahkan kop pada soal kita, ya. Karena kita menggunakan kop sekolah, kita pilih gambar, kemudian kita akan mengunggah. Jadi kita bisa memilih yang ada di sini atau kita unggah karena kita menggunakan kop, ya. Kop sekolah, cari gambar yang sudah disimpan, ya. Nih, kop soal open. Kemudian di sini selesai. Kita tunggu. Nah, maka pada soal sudah terlihat ada kopnya, ada token, kemudian di sini ada soalnya yang sudah ada gambar, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mengatur tanda untuk siswa bisa masuk pada soal kita dengan adanya token, kemudian kita mengatur waktu akhir pengerjaan yang dikerjakan oleh siswa. Nah, pengaturan ini menggunakan form limiter namanya. Form limiter itu bisa kita install terlebih dahulu dengan cara klik tanda 3 sebelah kanan atas, kemudian klik add-on, kemudian ini form limiter, ya. Kita klik form limiter, kemudian kita lakukan proses install. Nah, dia minta untuk akunnya. Kemudian kita ikuti prosedur berikutnya.
Nah, ini berarti form limiternya sudah terinstall ya pada, kemudian kita tutup. Nah, ya ini form limiter nih ada di sini, atau kita bisa mencarinya ada di tanda add-on di sini ya. Bentuknya seperti puzzle, potongan puzzle. Kemudian kita, ini dia form limiter, kemudian set limit. Nah, ini kita mengatur waktu. Kita pilih waktunya, misalnya untuk ujian hari Jumat. Kemudian kita pilih waktunya, misalnya ujiannya dimulai jam 8, ujiannya selama 1 jam, berarti ujian akan berakhir jam 9. Maka kita klik 9 PM, 9 pagi berakhir. Klik tanda set. Nah, ini adalah berita yang akan kita tulis apabila siswa membuka atau mengerjakan lebih dari jam 9. Ini bisa kita menggunakan kalimat yang sudah ada dibuat di sini, atau kita ganti dengan kata-kata kita sendiri bisa. Ya, misalnya waktu pengerjaan habis, silahkan menghubungi guru pengampu, misalnya seperti itu. Kemudian ini kita set and enable. Nah, ini sudah tersimpan. Ini sudah kita membuat pengaturan waktunya. Kita tutup. Nah, demikian ya. Jadi, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan kita bagikan linknya agar siswa bisa mengerjakan soal tersebut. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan soal kita itu seperti apa. Kita lihat di pratinjau. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk bisa masuk, misalnya ini kita isi untuk bisa masuk siswa ya, bentuknya seperti ini. Nanti tentunya nanti akan dilengkapi. Untuk bisa masuk melihat soalnya, kita isi dulu. Misalnya ini namanya kita, kemudian kelasnya PPH, tokennya tadi kita bikin tokennya adalah full jar. Nah, berikutnya kita mana? Ini adalah soal yang kita buat. Nah, demikian itu tadi. Kemudian langkah akhirnya adalah kita kirim link kepada siswa agar siswa bisa masuk mengerjakan. Kita klik kirim, kemudian kita kirim melalui link. Ini linknya kita perpendek. Nah, ini salin. Ini adalah link yang akan kita bagikan kepada siswa. Nanti kita tinggal membagikannya, bisa melalui grup WhatsApp, ya. Ini, atau kita coba pada link yang tadi itu tampilannya seperti apa soal kita tadi. Nah, ini dia tadi. Siswa akan melihatnya seperti ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial pembuatan soal menggunakan Google Form ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.